Baik, selamat pagi untuk saudara-saudara yang ada di Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara yang ada di Amerika. Hari ini tanggal 8 Juni 2022 kita akan memulaikan Bible Study kita, melanjutkan pembahasan kita yang kemarin ya. Tapi seperti biasanya sebelum kita memulaikan, kita mengawalinya di dalam doa. Baik teman-teman, kita berdoa, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala berkat yang Tuhan telah berikan bagi kami. Kasih sayang yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kembali kami boleh mempelajari akan firman-Mu. Dan terima kasih Tuhan untuk menyediakan hati kami bagi setiap penerangan firman Tuhan, baik setiap hikmat maupun pengetahuan. Dan terima kasih untuk Roh Kudus yang akan membimbing kami ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kami boleh mengetahui apa itu kebenaran, dan kebenaran itu boleh memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami sepanjang Bible Study kami. Dan terima kasih Tuhan untuk jaringan internet yang Tuhan berikan bagi masing-masing kami, sehingga proses Zoom ini bisa berlangsung dengan baik. Dan terima kasih juga Tuhan untuk memberkati saudara-saudara kami yang lain yang belum sempat terhubung dengan kami. Biarlah berkat-berkat surga yang sama selalu menjadi bagian kami semua. Inilah doa kami Tuhan. Kami mau serahkan Bible Study kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan melanjutkan Bible Study kita yang kemarin ya. Jadi selamat pagi untuk teman-teman yang lain yang baru tergabung. Pada minggu kemarin ya, kita hari Senin ya, hari Senin. Kemarin kita telah mempelajari tentang bertolong-tolongan ya, bertolong-tolongan. Nah, kita telah belajar poin yang sangat penting dalam bertolong-tolongan. Jadi mereka yang hidup oleh firman Tuhan itu harus mendapatkan nafkah hidupnya dari yang mendengarkan firman Tuhan. Tetapi konsep bertolong-tolongan atau prinsip bertolong-tolongan itu membuat tidak dibatasinya seorang yang memberikan firman Tuhan, ya, seorang yang memberikan firman Tuhan tidak hanya memberikan firman Tuhan, tetapi bisa juga memberikan materi ya secara finansial kepada orang yang mendengarkan. Begitu juga yang mendengarkan tidak hanya memberikan materi kepada mereka yang memberikan firman Tuhan, tetapi bisa juga memberikan kesaksian firman Tuhan. Dan kita tahu bersama kesaksian itu bisa menjadi berkat yang sangat besar ya, menjadi berkat yang sangat besar buat mereka yang mendengarkan, maupun itu kesaksian itu diceritakan ulang oleh mereka yang membawakan firman Tuhan. Dan poin bertolong-tolongan di sini adalah yang menjadi dasar ya, bagaimana kita bisa menjadi berkat untuk orang lain, bisa menjadi pertolongan buat orang lain, itu karena kepercayaan kita kepada firman Tuhan. Jadi kepercayaan terhadap kuasa firman Tuhan itu membuat kita bisa melakukan hal yang baik. Bagaimana kita bisa menolong orang lain ya. Kurangnya iman terhadap kuasa firman Tuhan itu menyebabkan kita terhambat atau terhalang untuk menjadi alat yang menolong bagi orang lain. Dan itu kita telah pelajari ya, bagaimana pengalaman ya Yesus memberkati 5.000 orang ataupun 7.000 orang ya. Yesus memberkati baik 5.000 orang maupun 7.000 orang. Mereka memberi makan di dalam keadaan mereka yang sangat kekurangan ya, sangat kurang, tidak memiliki apa-apa. Tetapi faktanya mereka bisa memberi mereka makan.
Nah, itu bukan hanya sekedar satu pengalaman yang supaya kita, wah itu luar biasa ya, kita kagumi. Tetapi itu diberikan supaya kita belajar dari pengalaman tersebut. Apa yang mendasari pengalaman tersebut adalah kita belajar bahwa perbuatan baik itu hanya bisa jadi kalau kita percaya terhadap kuasa firman Tuhan. Perbuatan baik hanya bisa jadi kalau apa ya? Walaupun di dalam kondisi kita yang sangat kekurangan ya, kita bisa berbuat baik kepada orang lain itu disebabkan karena kita percaya terhadap kuasa firman Tuhan. Karena yang akan melakukannya, yang akan melakukan pekerjaan perbuatan baik itu adalah kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Jadi kalau kita percaya, kita akan bisa melakukan perbuatan baik kepada orang lain sekalipun kita hidup di dalam kekurangannya. Tetapi kalau kita tidak percaya, ya sudah tentu kita tidak bisa ya melakukan. Kemudian kita juga belajar pada minggu yang kemarin kita juga belajar pada minggu yang kemarin mengenai menabur dan menuai ya. Menabur dan menuai ini adalah satu hal yang menjadi hukum ya, hukum alam di dunia ini. Dan apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Dan yang kita belajar pada waktu yang kemarin bahwa penuaian itu akan terjadi pada akhir dunia ya. Penuaian itu akan terjadi pada akhir dunia, dan apa yang kita tabur selama ini itulah yang akan kita tuai. Apakah kita menabur di dalam roh, kita akan menuai hidup yang kekal. Kalau kita menabur di dalam daging, maka yang terjadi adalah kita akan menuai kebinasaan ya. Kalau kita menabur di dalam daging. Dan poin yang kemarin kita ketergantungan kita ya kepada bagaimana kita menabur itu ternyata sangat tergantung dari bagaimana kita menaruh pengharapan kita kepada sesuatu ya. Kalau kita menaruh pengharapan kita kepada diri sendiri, kepada orang lain, itu sama saja dengan kita sedang menabur di dalam daging. Tetapi kalau pengharapan kita bergantung kepada Kristus yang diam di dalam diri kita, ya, itu sama saja kita menabur di dalam roh. Dan oleh sebab kepercayaan terhadap Kristus yang diam di dalam diri kita, kita mampu melakukan pekerjaan Tuhan yang Dia perintahkan ya, atau pekerjaan baik yang Dia perintahkan. Kita bisa melakukannya ketika kita mempercayai Yesus itu diam di dalam diri kita. Dan Kristus diam di dalam diri kita, ini adalah berdasarkan yang Ate John jelaskan ya dalam khotbahnya yang ke-11, itu merupakan satu pelajaran mengenai pikiran Kristus. Kalau teman-teman bisa lihat ya, di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai seterusnya itu, Rasul Paulus berkata bahwa marilah kita bersama-sama menaruh perasaan dan pikiran yang ada di dalam Kristus Yesus. Dan apa pikiran itu? Pikiran itu adalah Dia yang walaupun adalah Allah ya, walaupun Allah, Dia tidak mempertahankan kealahannya itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi Ia mengosongkan dirinya kemudian menjadi manusia, dan di dalam kemanusiaannya Ia menjadi hamba, dan seterusnya dan seterusnya. Yesus bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Bapa itu karena Dia mengosongkan dirinya. Dan apa yang Dia lakukan adalah sepenuhnya karena Bapa yang berdiam di dalam dirinya. Jadi dengan mengosongkan dirinya, Bapa yang diam di dalam dirinya bisa melakukan semuanya seperti yang direncanakan atau seperti yang diperintahkan. Begitu juga dengan kita. Begitu juga dengan kita ya, ketika kita mengosongkan dirinya, mengakui segala kelemahan kita ya, kebodohan kita, kekurangan kita, maka Yesus yang diam di dalam diri kita itu akan melakukan sepenuhnya rencana-rencana yang Dia sudah tetapkan bagi kita semua ya.
Dan adalah satu berkat yang sangat besar ya, adalah satu berkat yang sangat besar kalau kita menyadari bahwa Yesus itu diam di dalam diri kita, karena Yesus yang diam di dalam diri kita itu adalah kuasa yang akan menaklukkan setiap keinginan daging kita ya. Ya. Jadi oleh karena Yesus yang diam di dalam diri kita atau Roh Kudus yang diam di dalam diri kita, setiap perbuatan daging kita itu akan mati, akan dihancurkan. Jadi apabila kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka Yesus di dalam diri kita itu akan hidup gitu. Dia akan hidup menyatakan dirinya. Tetapi kalau kita bergantung kepada orang lain, kita bergantung kepada diri kita sendiri, maka yang terjadi adalah keinginan daging itu yang akan hidup. Jadi kira-kira itu ya yang kita telah pelajari pada minggu yang lalu ya, pada hari Senin yang lalu ya, pada hari Senin yang lalu. Jadi di sini dikatakan ajaib, jika kita hidup maka kita mati. Jika kita mati maka kita hidup. Inilah kesaksian Yesus. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi ketika kita bergantung sepenuhnya ya kepada Tuhan, itu berarti diri kita mati gitu. Diri kita mati. Dan kalau diri kita mati, ya, yang terjadi adalah Yesus yang hidup gitu. Kita mendapatkan kehidupan dari Kristus. Tetapi kalau kita bergantung pada orang lain, kita bergantung kepada diri kita sendiri, yang terjadi adalah diri kita hidup, maka yang terjadi kita mati. Jadi itulah pelajaran yang kita pelajari ya pada hari Senin yang lalu, hari Senin yang lalu. Nah, kita lanjut ya sekarang. Ini bukan berarti kehilangan semua kesukaan pada masa kini. Jadi matinya diri, ya matinya diri, atau bagaimana Yesus hidup di dalam diri kita dan memusnahkan semua dosa kita, itu bukan berarti hilangnya semua kesukaan pada masa kini. Ya, ini bukan berarti hidup murung dan menyesali dosa secara terus-menerus tanpa cita-cita yang menyukakan hati demi memperoleh sesuatu yang lain ya, suatu saat nanti. Ini bukan berarti bahwa kehidupan pada saat ini akan menjadi kematian yang hidup, satu penderitaan yang lama. Jauh dari itu, ya. Itu adalah gagasan kehidupan Kristen yang tidak tepat dan salah. Kehidupan yang diperoleh dalam kematian. Bukan, ya. Siapa saja yang datang kepada Kristus dan minum dari Roh di dalam dirinya akan bersumber mata air yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ya, Yohanes 4 ayat 14. Sukacita yang kekal telah menjadi miliknya sekarang. Sukacita penuh hari demi hari, ia merasa puas dengan isi rumah Allah yang melimpah-limpah, minum dari sungai kesukaan Allah sendiri, ia memperoleh semua yang ia inginkan. Oleh sebab hatinya dan dagingnya hanya berseru kepada Allah yang kepadanya terdapat segala kepenuhan. Tadinya ia menyangka telah menikmati kehidupan, tetapi kini ia mengetahui bahwa ia hanya memandang ke dalam kubur, yaitu jurang kebinasaan. Sekarang ia dengan sesungguhnya mulai hidup, dan kesukaan hidup yang baru tidak terkatakan dan penuh dengan kemuliaan sehingga ia menyanyi. Jadi teman-teman, di sini mau dikatakan mati diri itu apa artinya ya? Mati diri apa artinya? Atau matinya daging kita itu apa artinya? Atau hancurnya dosa di dalam diri kita itu apa artinya? Itu bukan berarti kehilangan semua kesukaan pada masa kini. Ada banyak orang berpikir ya. Ada banyak orang berpikir, dan itu dialami oleh Martin Luther ya, waktu dia mengikuti agama ya yang pada saat itu dia percayai. Dia meyakini bahwa kehidupan mati diri itu atau mati di dalam dosa itu adalah sebuah penderitaan, dan begitu banyak umat manusia berpikir seperti itu ya. Kalau kita mati bagi dosa kita harus betul-betul menyiksa diri kita ya. Kita harus betul-betul menjalani satu kehidupan yang penuh dengan
kesukaran, penuh dengan ketidakbahagiaan. Kita menyangkali hal-hal yang bisa membahagiakan kita. Dan itu tidak demikian ya. Itu bukan berarti bahwa kehidupan pada saat ini akan menjadi kematian yang hidup, satu penderitaan yang lama. Jadi teman-teman, mati bagi diri itu bukan satu penderitaan ya. Mati bagi diri itu bukan satu penderitaan. Kalau kita berpikir bahwa mati bagi diri itu adalah satu penderitaan, kita sedang menjalani iman yang dulu Martin Luther itu jalani ya, atau ya kita bisa bilang kepercayaan agama-agama mayoritas ya pada saat ini. Jadi mati bagi diri itu bukan demikian ya. Itu adalah gagasan Kristen yang tidak tepat dan salah. Kehidupan yang diperoleh dalam kematian bukan. Siapa saja yang datang kepada Kristus dan minum dari roh di dalam dirinya, ya, roh yang diam di dalam dirinya akan bersumber mata air, ya, akan bersumber mata air yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Jadi ketika kita mati bagi diri karena roh ya yang melakukan, dan oleh karena roh itu kita mendapatkan satu kesukaan ya, satu sumber mata air hidup yang memancar sampai kekekalan. Sukacita yang kekal menjadi miliknya sekarang. Jadi teman-teman, ketika mati bagi diri itu artinya roh telah bekerja sepenuhnya di dalam diri kita. Dan roh itulah yang menghancurkan manusia atau diri kita yang berdosa ya. Roh itu yang menghancurkan. Kita tidak berkuasa ya dengan diri kita. Hanya kuasa ilahi ya, hanya kuasa ilahi yaitu Roh Kudus yang diam di dalam diri kita yang berkuasa mematikan daging kita gitu. Kita sama sekali tidak punya kekuatan ya. Dan ketika Roh Tuhan mematikan daging di dalam diri kita, itu bukan penderitaan, tetapi sebaliknya ya. Sebaliknya, itu adalah satu sukacita kekal yang menjadi milik kita sekarang. Sukacitanya penuh hari demi hari. Ia merasa puas dengan isi rumah Allah yang berlimpah-limpah, minum dari sungai kesukaan Allah sendiri. Ya, ia memperoleh semua yang ia inginkan. Waduh, luar biasa ya. Jadi ketika kita betul-betul mati bagi diri, Roh Kudus itu dengan sepenuhnya berekspresi di dalam diri kita, maka yang terjadi itu kita mengalami yang namanya satu sukacita yang kekal, dan seolah-olah kita itu memperoleh semua yang kita inginkan ya. Oleh sebab hatinya dan dagingnya berseru kepada Allah yang kepadanya terdapat segala kepenuhan. Jadi sebenarnya keinginan daging itu dia menginginkan Tuhan gitu, tetapi karena dosa ya, karena dosa itu disalah mengerti ya, dipikir dengan berbuat dosa, dengan melanggar, itulah yang akan memuaskan daging ya. Itulah yang akan memuaskan daging. Tetapi ketika orang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, Roh Tuhan itu akan menghancurkan dirinya yang berdosa, dan yang terjadi adalah ia akan mengalami satu sukacita ya yang kekal di dalam dirinya, dan seolah-olah itu telah memiliki semuanya gitu ya. Seolah-olah semuanya telah dimiliki. Dan itulah yang sebenarnya yang diinginkan oleh manusia ya. Kalau bahasa Roh Nubuat itulah kerinduan segala bangsa atau kerinduan segala zaman. Manusia sebenarnya menginginkan Tuhan di dalam dirinya. Dan ketika itu terjadi ya, itu terdapat satu sukacita yang luar biasa. Kemudian, tadinya ia menyangka telah menikmati kehidupan, tetapi kini ia mengetahui bahwa ia memandang dalam kubur yang yaitu jurang kebinasaan. Ada begitu banyak orang berpikir hidup di dalam daging itu adalah hidup yang menyenangkan ya. Dan ada begitu banyak orang berpikir ya, hidup di dalam daging itu adalah hidup di dalam jalan yang lebar ya, di dalam jalan yang lebar. Dan Yesus juga mengatakan demikian ya. Dan ketika Yesus menyatakan demikian, Yesus sedang menyatakan persepsi orang pada umumnya ya. Pemikiran orang pada umumnya. Tetapi kenyataannya ya teman-teman, ketika seseorang ketika seseorang berjalan di dalam jalan
yang lebar atau jalan yang memenuhi seluruh keinginan dagingnya, sebenarnya itu adalah satu kehidupan yang apa ya? Yang yang tidak dia sukai gitu sebenarnya. Dan jalan yang sempit sebenarnya kalau Tuhan memindahkan seseorang ya dari jalan yang lebar kepada jalan yang sempit, maka yang terjadi adalah ini Ellen White katakan ya, jalan yang sempit itu akan menjadi lebar tak berhingga, kemudian jalan yang lebar menjadi sempit ya. Kalau kita mengalami yang namanya matinya bagi diri, jalan yang lebar itu akan menjadi sempit dan jalan yang sempit itu akan menjadi lebar ya. Itu kenyataan yang terjadi. Jadi ketika kita betul-betul ya mati bagi diri oleh karena roh Tuhan yang bekerja diam di dalam diri kita, yang menghancurkan diri kita akan mengalami satu sukacita yang kekal dan kita akan melihat betapa indahnya ya jalan yang Tuhan telah sediakan bagi kita dan betapa tidak menyenangkannya ya. Jadi tadinya menyangka telah menikmati hidup, tetapi kini ia mengetahui bahwa ia hanya memandang ke dalam kubur, yaitu jurang kebinasaan. Jadi teman-teman, pada akhirnya kita akan mengetahui semua keinginan daging, semua jalan yang berdosa itu akan menghancurkan kita sendiri. Sekarang, ia dengan sesungguhnya mulai hidup dan kesukaan hidup yang baru, tak terkatakan dan penuh kemuliaan, ya, sehingga ia bernyanyi. Jadi orang-orang yang mengalami kehidupan yang baru, mati bagi diri, dan kemudian roh Tuhan yang berekspresi di dalamnya, ya, maka yang terjadi adalah ada sukacita yang kekal yang terdapat di dalam hati, dan ada selalu nyanyian puji Tuhan ya, puji syukur kepada Tuhan yang terpancar ya, yang keluar di dalam hati. Jadi kira-kira seperti itu ya yang pelajaran yang sedang kita pelajari saat ini. Ada yang mau kasih tambahan atau tanggapan, dipersilakan. Halo Edi. Ya, silakan Joy. Ada. Oh ya. Silakan Joy. Berarti selama ini nggak tahu ya buat teman-teman. Halo, bisa dengar? Bisa Joy. Jelas. Halo, bisa dengar? Bisa, oh, jelas. Okay. Ya. Oke. Itu good. Ya, jadi selama ini nggak tahu ya apa hanya kita yang berpikiran atau mungkin teman-teman juga ada berpikiran yang sama. Jadi kita berpikir bahwa kalau kita itu hidup bagi Kristus, menderita bagi Kristus, itu artinya hidupnya penuh penderitaan gitu. Ya kan? Nggak tahu ya kalau mungkin teman-teman penuh penderitaan, kesusahan. Jadi kalau nggak menderita itu berarti belum menderita buat Kristus atau belum hidup dalam kehidupan Kristen yang sebenarnya, karena selalu ditekankan kalau misalnya hidup dalam kekristenan itu jalannya akan sempit dan seakan-akan menggambarkan suatu hal yang kalau ikut Tuhan itu menderita sekali gitu. Harus bikin ini, harus tinggalkan ini. Memang ya di dalam Alkitab, Roh Nubuat ada banyak sekali requirement atau tuntutan atau hal-hal yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan gitu. Tetapi kalau kita tahu pekabaran righteousness by faith, yang mana Tuhan yang akan melakukan di kita, itu malah kalau kita seirama atau sejalan dengan Tuhan, itu malah akan ada kesukaan yang besar. Karena apa yang tadi Ebing sudah bilang, kalau kita melakukan misalnya hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu kan pekerjaan Roh Kudus akan terus-menerus ya mengingatkan kita yang kita sudah belajar di pasal berapa itu kita lupa. Jadi kita itu akan terus hidup kita itu tidak akan tenang gitu. Karena itulah pekerjaan Roh Kudus untuk mengingatkan kita terus akan dosa-dosa kita, menunjukkan kepada hukum, dan kemudian hukum itu akan membawa kita kepada Yesus Kristus sebagai jalan keluar. Jadi jadi istilahnya
kalau kita berjalan sama dengan Tuhan gitu, yang tadi yang Edin sudah sebutkan itu, Yesus itu kerinduan segala zaman. Jadi itulah keinginan hati yang Tuhan sudah tempatkan dalam hati kita, dan ada Yesus di dalam hati kita. Jadi jiwa kita itu merasa puas, merasa penuh dengan sukacita gitu. Dan di situ ada kebahagiaan ya, dan memang betul di dunia ini memang akan ada penderitaan, tetapi di dalam penderitaan itu akan penuh dengan sukacita gitu, sukacita yang sangat besar. Jadi bukan berarti saya orang Kristen, saya mengikuti Yesus, tapi dikasih testimoninya kelihatannya kayak susah sekali gitu ya. Jadi orang lain yang mau lihat, aduh kalau jadi orang Kristen hidupnya begini gimana gitu. Tapi kalau kita bersukacita dalam segala hal, di dalam penderitaan apapun, tapi jiwa kita dipuaskan oleh adanya kehadiran Kristus, pekerjaan Tuhan yang melakukan semuanya di dalam kita gitu ya, itu akan menjadi sukacita yang sangat besar, dan orang yang mendengar itu akan mau, saya juga mau mempunyai kehidupan kekristenan seperti ini gini gitu, karena saya punya kehidupan di dalam dunia yang walaupun orang lihat, wah ini hidupnya mewah, banyak duit, belum tentu ya dia punya kebahagiaan, karena yang hanya memuaskan hati seseorang jiwa itu adalah Kristus gitu. Kalau dia hidup dalam kemewahan, tetapi hidupnya di dalam dosa, itu hatinya itu akan bergejolak terus gitu. Hatinya itu tidak akan merasa puas gitu ya, karena hanya dengan Kristus yang bisa memuaskan jiwa hati dan bisa membuat kebahagiaan yang sejati. Jadi ya puji Tuhan, hari ini kita diingatkan, atau saya sendiri, bahwa kehidupan kekristenan bukanlah kehidupan yang menderita gitu, tapi justru kehidupan yang penuh sukacita. Walaupun ada cobaan yang akan datang dalam kehidupan kita, itu pasti akan ada, tetapi sukacita itu akan selalu ada. Oke, thank you, Big. Ya, terima kasih Joy untuk tambahannya. Jadi teman-teman, memang pandangan dunia menjalani jalan Tuhan itu sepertinya penuh penderitaan ya, penuh penderitaan. Padahal kenyataannya tidak demikian ya. Kenyataannya tidak demikian. Itu kita bisa saksikan kepada murid-murid Yesus yang mengalami begitu banyak penderitaan ya, atau kita bisa saksikan kepada orang-orang Kristen yang mengalami penganiayaan. Sekalipun mereka dianiaya ya, sementara dibakar, sementara dibantai, wajah mereka itu bersukacita, hidup mereka bisa menyanyi sementara kematian menyambut mereka. Itu luar biasa, sesuatu yang tidak bisa ya, sesuatu yang tidak bisa diambil oleh dunia ini. Damai yang Tuhan berikan itu sesuatu yang tidak bisa diambil dari kita ya, tidak bisa diambil dari dunia, tidak bisa dunia ambil ya dari kita. Jadi apa yang kita dapatkan di dalam Kristus itu adalah satu hal yang betul-betul berbeda ya, betul-betul bernilai. Inilah tujuan ya, inilah tujuan. Dan ketika kita mendapatkan itu, seolah-olah kita memperoleh semua yang kita inginkan ya. Oke, masih ada lagi tambahan dari teman-teman yang lain? Halo? 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 Siapa yang bicara ya? Pak Ten tadi kayaknya, tapi udah hilang. Oh, Kak Sten. Udah mati, udah hilang signal kayaknya.
Halo Kak Sten, jadi signalnya kurang bagus tadi, jadi nggak kedengaran. Halo, mati-mati Kak Sten. Halo. Halo Kak Sten, mati-mati. Masih mati-mati, masih mati-mati. Aduh, sayang sekali ya. Kak Sten, signalnya kurang bagus. Oke, kalau ada yang lain dulu. Aduh, signal hilang ya. Jadi teman-teman, satu hal yang saya mau tekankan di sini ya, apa yang menjadi jalan kehidupannya, jalan kebenaran, ketika kita mati bagi diri, ya, ketika Roh Kudus menghancurkan diri kita yang berdosa, maka jalan kebenaran itu menjadi satu jalan yang penuh kesukaan. Sedangkan kalau diri kita itu belum mati ya, diri kita itu belum mati, maka yang terjadi adalah jalan kebenaran itu rasanya begitu sempit dan begitu menyiksa ya, begitu sempit dan begitu menyiksa kehidupan kita. Sedangkan jalan yang duniawi ya, jalan yang dipenuhi dengan keinginan daging, itu adalah jalan yang kalau diri kita belum mati ya, maka kita merasa oh itulah kehidupan, itulah kebahagiaan. Dan ada banyak orang berpikir kehidupan itu seperti itu ya, kehidupan itu seperti itu. Tetapi bagi seseorang yang telah mengalami yang namanya mati bagi diri, Roh Kudus telah menghancurkan dirinya yang lama ya, dirinya yang lama atau dirinya yang berdosa. Yang terjadi adalah dia akan memiliki sukacita yang kekal ya. Dan sukacita itu adalah miliknya sekarang. Dan ketika dia berjalan di dalam jalannya Tuhan, dia akan merasa bahwa inilah kehidupan itu. Kehidupan yang penuh dengan kesukaan ya, kehidupan yang penuh dengan kesukaan yang dia akan merasa menyesal ya. Dia akan merasa menyesal ketika dia berjalan pada jalan yang berdosa ya. Dia merasa bahwa aduh, menyesal sekali kita berjalan di dalam keberdosaan ya. Karena jalan keberdosaan itu menghancurkan dan membawa kepada kebinasaan. Oke, teman-teman, kira-kira itu yang mau ditekankan ya dalam bacaan kita. Apa masih ada lagi sebelum kita lanjut? Oke, kalau sudah tidak ada kita lanjut ya. Kini tiada lain kecuali Kristus yang dapat memuaskan. Tidak ada nama lain bagiku. Kasih dan kehidupan dan kesukaan kekal kudapati di dalam Yesus Tuhanku. Jadi teman-teman, bagi orang yang mengalami mati diri ya dan hidup bagi Kristus, yang terjadi adalah ini ya. Tidak ada lain kecuali Kristus yang dapat memuaskan. Ya. Dia merasa bahwa tidak ada yang lain di dunia ini yang bisa memuaskan kecuali Kristus. Tidak ada nama lain bagiku. Kasih dan kehidupan dan kesukaan kekal kudapati di dalam Kristus. Jadi orang yang merasakan ya, orang yang merasakan mati bagi diri akan melihat Kristus itulah kesukaan hidupnya gitu. Dia tidak akan bersuka karena mungkin dia dapat uang, ya, mungkin dia dapat teman baru, mungkin dia dapat pakaian, dia dapat rumah atau apa, ya. Dia merasa bahwa dia mendapatkan berkat-berkat itu bukan karena berkat itu yang membuat dia bersukacita ya, tetapi karena dia memiliki Kristus, ya.
Dan dia melihat bahwa hal Yesus itu melebihi semuanya itu ya. Melebihi semuanya itu. Tidak ada yang lain yang bisa membahagiakan selain Yesus ya. Seorang jenderal yang menggunakan perhitungan selalu berusaha menundukkan pertahanan-pertahanan yang terkuat. Jadi, di mana saja ada janji yang mulia bagi orang percaya, setan berusaha memutarbalikkannya, menjadikannya satu sumber keputusasaan. Demikianlah, ia telah membuat banyak orang percaya bahwa perkataan, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dalam dagingnya, mempunyai arti bahwa sepanjang hidup mereka harus menderita akibat-akibat kehidupan lama mereka dalam dosa. Walaupun telah dilahirkan dari roh, ya, walaupun telah dilahirkan dari roh, beberapa orang menyangka bahkan di dalam surga pun mereka harus menanggung bekas-bekas dosa yang lama, ya, dengan mengatakan saya tidak dapat berharap menjadi sebagaimana adanya saya jika saya seandainya tidak pernah berdosa. Jadi di sini kita kita diingatkan kembali ya. Banyak orang menyangka bahwa bukan banyak orang menyangka ya. Iya, banyak orang menyangka ini adalah satu pekerjaan setan ya yang berusaha memutarbalikkan mengenai firman Tuhan ya, mengenai kebenaran. Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Mempunyai arti bahwa sepanjang hidup mereka harus menderita akibat-akibat kehidupan lama mereka di dalam dosa, walaupun mereka telah dilahirkan dari roh. Jadi ada banyak orang berpikir, kalaupun kita dilahirkan di dalam roh, kita tetap akan merasakan akibat-akibat lama dan kita harus menderita. Ya, kita harus menderita karena akibat-akibat dosa yang telah kita buat. Dan ini ternyata adalah satu penipuan ya. Ini adalah satu penipuan, ini adalah satu kekeliruan ya. Lahir di dalam roh itu tidak demikian ya. Dan bahkan ada orang berpikir di surga pun nanti kita akan merasakan satu kehidupan yang masih belum bisa bersukacita penuh gitu. Kita masih akan menderita akibat-akibat dari dosa kita yang kita buat di dunia ini. Ini penipuan ya. Ini satu kesalahan. Itu adalah satu penghinaan terhadap rahmat Allah dan penebusan yang ada dalam Yesus Kristus. Kalau kita berpikir ya bahwa hidup di dalam daging ya, kehidupan kita di dalam daging yang kemudian kita pada akhirnya ya dilahirkan ya, kita diselamatkan dan dilahirkan oleh roh ya. Kemudian kita berpikir bahwa ketika kita lahir dari roh, diperbarui oleh roh, kita akan merasakan satu penderitaan akibat dosa-dosa kita. Ini adalah satu kekeliruan, ini adalah satu penipuan, bahkan ini adalah satu penghinaan terhadap rahmat Allah dan penebusan yang ada di dalam Yesus Kristus. Itu bukanlah kemerdekaan yang olehnya Kristus memerdekakan kita ya. Jadi teman-teman, ketika Yesus memerdekakan kita dari dosa, ini akibat-akibat dari dosa ini betul-betul sirna gitu ya. Nasihatnya ialah sama seperti kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran dan membawa kamu kepada pengudusan. Tetapi jika seseorang yang telah menyerahkan dirinya kepada kebenaran masih selalu dibuat tidak berdaya oleh kebiasaan-kebiasaan buruknya yang lalu, hal itu membuktikan bahwa kuasa kebenaran itu lebih lemah daripada kuasa dosa, ya. Jadi ini penting sekali ya. Jika seseorang yang telah menyerahkan diri kepada kebenaran masih selalu dibuat tidak berdaya oleh kebiasaan-kebiasaan buruknya yang lalu, hal itu membuktikan bahwa kuasa kebenaran itu lebih lemah daripada kuasa dosa. Apakah demikian ya? Apakah demikian? Tetapi sesungguhnya tidak demikian gitu ya. Kasih karunia itu melebihi dosa dan penuh kuasa seperti pancaran langit, ya, pancaran langit. Jadi
Tidak mungkin demikian ya. Orang-orang yang mengatakan saya telah dibebaskan di dalam Tuhan, saya telah diampuni, saya telah lahir kembali. Tetapi kebiasaan-kebiasaan yang buruk masih ada, ya. Apakah itu demikian? Bukan, ya. Itu tidak demikian. Kalau Tuhan memperbaharui kita, Tuhan betul-betul memperbaharui kita gitu. Dia tidak memperbaharui kita, sedangkan kebiasaan lama itu masih ada. Itu tidak mungkin ya. Tetapi sesungguhnya tidak demikian. Kasih karunia itu melebihi dosa dan penuh kuasa seperti pancaran langit. Ada seseorang yang karena satu kejahatan besar, ini satu ilustrasi ya, mau menjelaskan poin yang di atas. Ada seseorang yang karena satu kejahatan besar telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Setelah beberapa tahun dipenjarakan, ia menerima satu pengampunan dan dibebaskan. Beberapa waktu kemudian, kita bertemu dengan dia dan melihat sebuah bola besi seberat 25 kg diikatkan pada kakinya dengan rantai yang besar sehingga sangat sulit baginya untuk bergerak. Mengapa? Mengapa sampai demikian? Kita bertanya ya, dengan keheranan. Tidakkah Anda telah dibebaskan? Oh ya, jawabnya, saya memang bebas. Tetapi saya harus memakai bola besi dan rantai ini sebagai pengingat kejahatan-kejahatan saya yang dulu ya, kejahatan-kejahatan saya dahulu. Orang tidak akan merindukan kemerdekaan semacam itu, ya. Setiap doa yang diilhami oleh Roh Kudus merupakan satu janji Allah, dan salah satu yang paling mulia ialah dosa-dosaku pada waktu muda, pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Bila mana Allah mengampuni dosa kita dan melupakannya, ini perhatikan ya teman-teman, bila mana Allah mengampuni dosa kita dan melupakannya, Ia memberi kita kuasa untuk lepas daripadanya sehingga kita seakan-akan tidak pernah berdosa. Wah, ini harus diperhatikan baik-baik ya. Bila mana Allah mengampuni dosa kita dan melupakannya, Ia memberi kita kuasa untuk lepas daripadanya sehingga kita seakan-akan tidak pernah berdosa. Dengan janji-janji yang berharga ya dan sangat besar, kita dibolehkan mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan, ya, yang membinasakan dunia. Manusia jatuh karena mengambil bagian dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Injil menyatakan penebusan dari semua kejatuhan tersebut, agar semua kenangan hitam tentang dosa dihapuskan. Dan orang-orang yang ditebus hanya mengetahui yang baik saja, sama seperti Kristus yang tidak mengenal dosa. Waduh, luar biasa ya. Teman-teman, apa artinya pengampunan bagi kita? Apa artinya lahir baru ya? Apa artinya lahir baru? Bila mana Allah mengampuni dosa kita dan melupakannya, Ia memberi kuasa untuk lepas daripadanya sehingga kita seakan-akan tidak pernah berdosa, ya. Dengan janji yang berharga dan yang sangat besar, kita dibolehkan mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Jadi, ketika Tuhan mengampuni kita ya, ketika Tuhan mengampuni dosa kita dan melupakannya, Ia memberi kita kuasa untuk lepas. Dan janji yang sangat berharga dan sangat besar, oleh karena janji itu kita dibolehkan mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Jadi janji Tuhan ya, itu ketika itu terjadi kepada kita, maka kita memiliki kuasa mengambil bagian dalam kodrat ilahi, luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Manusia jatuh karena mengambil bagian dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Injil menyatakan penebusan ya dari semua kejatuhan tersebut. Jadi pelanggaran terhadap firman Tuhan, ya, pelanggaran terhadap firman Tuhan membuat manusia mengambil dosa dengan segala akibatnya.
sedangkan Injil menyatakan penebusan dari semua yang diakibatkan oleh kejatuhan tersebut. Agar semua kenangan hitam tentang dosa dihapuskan dan orang-orang yang ditebus hanya mengetahui yang baik saja, sama seperti Kristus yang tidak mengenal dosa. Jadi teman-teman, ya, dalam pelajaran kita ini, ketika Tuhan membebaskan kita, Dia betul-betul menghapus semua efek-efek, ya, yang ditimbulkan oleh karena dosa. Kalau saja kita dilahirkan kembali, kalau saja kita diampuni Tuhan, tetapi efek-efek berdosa masih mengikuti kita, ya, itu sama dengan ilustrasi yang tadi kita sedang bacakan, ya, bahwa seseorang yang terlepas dari penjara dinyatakan sudah bebas, tapi dia masih mengikat bola besi dengan rantai yang terikat, ya, begitu berat di kakinya. Apakah kebebasan seperti itu yang kita inginkan gitu? Apakah kebebasan yang masih membawa-bawa beban dosa yang kita inginkan? Tentu tidak ada seorang pun yang merindukan kebebasan yang seperti itu. Dan memang teman-teman, kebebasan yang Yesus mau berikan kepada kita bukan seperti itu, ya. Ketika Yesus membebaskan kita dari dosa-dosa kita, Dia betul-betul membebaskan sampai pada efek-efek yang ditimbulkan karena pelanggaran yang terjadi di Taman Eden, ya. Jadi bila mana Allah mengampuni dosa kita dan melupakannya, Ia memberikan kesanggupan, ya. Ia memberi bila mana Ia mengampuni kita dan melupakannya, Ia memberi kita kuasa untuk lepas daripadanya sehingga kita seakan-akan tidak pernah berdosa, ya. Dan Injil itu menghapus semua kenangan hitam tentang dosa, ya, dihapuskan, dan orang-orang tebusan hanya mengetahui yang baik saja, sama seperti Kristus yang tidak mengenal dosa. Aduh. Inilah teman-teman pekerjaan penebusan. Kalau penebusan itu bekerja di dalam diri kita, ya, ini betul-betul menghapus dosa dan jejak-jejaknya di dalam diri kita. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau kasih tanggapan atau komentar atau pertanyaan, dipersilakan. Ya, Ebing. Ya, silakan, Joy. Ini luar biasa, ya, dia punya kutipan-kutipan yang kita baru baca ini, yang mana ada satu kemerdekaan atau kebebasan di dalam Tuhan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Jadi di 1 Yohanes 1 ayat 9 kan dia bilang, if we confess our sin, kalau kita mengaku dosa kita, Dia adalah setia dan adil yang akan mengampuni dosa kita dan akan cleanse us, ya, membersihkan kita dari semua unrighteousness atau dosa-dosa kita. Jadi pada waktu kita, kalau kita datang kepada Tuhan untuk meminta pengampunan dosa, kita juga harus percaya bahwa Tuhan juga akan memberikan kuasa kepada kita untuk lepas dari dosa-dosa itu, dan Tuhan melihat kita itu seakan-akan tidak pernah berdosa, ya. Wah, hebat sekali ini. Jadi satu, dosa-dosanya diampuni. Kemudian kita diberi kuasa untuk lepas akan dosa-dosa itu, dan kita di pemandangan mata Tuhan itu seakan-akan tidak pernah berdosa. Itulah kan di justify, yaitu just as we have never sinned. Dan itulah kebebasan atau kemerdekaan yang Tuhan berikan, yang mana yang ada cerita yang tadi Ebing sudah baca, orang masuk penjara terus sekarang dibebaskan. Tapi waktu kita ketemu, dia masih ada beban yang terikat. Jadi kalau di Tuhan itu nggak begitu gitu. Waktu Tuhan mengampuni dosa kita, membebaskan kita dari dosa-dosa kita, udah nggak ada beban-beban lagi gitu. Dosanya sudah dihapuskan. Tuhan melihat kita seakan-akan kita tidak berdosa lagi, dan diberikan hati yang baru, yang membenci dosa. Jadi kalau orang mau lihat seorang Kristen yang seharusnya itu memang hidupnya penuh dengan kebebasan, kemerdekaan, kebahagiaan, karena yang membuat beban itu bagi manusia itu adalah dosa-dosa mereka gitu.
Jadi inilah yang tadi disebutkan tadi itu adalah kebahagiaan gitu, kebahagiaan di dalam Kristus. Jadi kan dulu kita punya pemikiran, saya juga berpikir seperti ini dulu ya, Bing. Waktu saya berbuat dosa tuh, saya akan menanggung, saya punya akibat dosa seumur hidup dan akan menderita akibat saya punya dosa-dosa itu. Itu yang pernah saya dengar, dan itu terngiang-ngiang di dalam kita punya benak, yang mana penderitaan itu kita akan alami seumur hidup kita akibat saya punya dosa. Wah, tapi di sini dibilang nggak seperti itu gitu loh. Dan itu malah menghina Tuhan ya. Jadi justru Tuhan akan menghapus semuanya itu dan memberikan kita kuasa untuk lepas dari dosa itu, sehingga seakan kita tidak pernah berdosa, dan kita punya tendensi untuk berdosa itu juga tidak ada lagi karena kita dijadikan manusia yang baru. Dan hidup kekristenan kita itu penuh dengan kebahagiaan dan kemerdekaan, bukan dengan penuh penderitaan. Kalau kita penuh penderitaan terus, itu berarti kita belum bebas dari dosa, masih sama seperti seorang yang memikul beban itu, yang dia udah keluar dari penjara, tapi bebannya itu dalam kita punya kehidupan dosa yang sudah lalu. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kemerdekaan dan kebebasan. Kemerdekaan maksudnya kebebasan dalam mengikuti Dia ya, dan penuh dengan kebahagiaan karena beban dosanya itu sudah diambil oleh Tuhan. Oke, Bing, thank you so much. Ya, terima kasih Joy untuk tambahannya. Jadi teman-teman, pada saat ini kita belajar ya, sejauh mana pembenaran yang Tuhan buat, sejauh mana kelahiran kembali yang akan Tuhan buat, ya. Ini betul-betul betul-betul ini bukan fiktif gitu. Ini bukan khayalan, tetapi itu betul-betul kita bisa rasakan ya. Kenapa kita bisa rasakan? Karena semua kenangan hitam tentang dosa dihapuskan. Jadi ini bicara kenangan, itu real ya, bicara memori ya. Iya, memori ya. Jadi memori hitam tentang dosa itu dihapuskan. Dan orang-orang yang ditebus hanya mengetahui yang baik saja, sama seperti Kristus yang tidak mengenal dosa. Waduh, ini luar biasa. Ini Ini bukan sesuatu yang sifatnya teoritis ya. Ini betul-betul praktis kita bisa rasakan. Ketika memori tentang dosa itu dilenyapkan, ya, itu betul-betul hilang gitu. Itu betul-betul kita bisa rasakan ya. Dan itulah kenyataan kalau Tuhan mengampuni kita, ya. Ketika Tuhan mengampuni kita, yang terjadi adalah Tuhan menghapus sampai kepada memori hitam tentang dosa. Nah, teman-teman, ini akan semakin jelas kalau kita belajar khotbah T. Jones yang ke-10 dan yang ke-11 ya. Khotbah T. Jones yang ke-10 dan ke-11, kita akan semakin jelas mengenai hal ini. Dan kemudian kalau kita belajar tentang pendamaian, bagaimana Tuhan menghapus dosa di dunia ini, di situ ada bagian yang terakhir, yaitu Tuhan akan melakukan ya pendamaian, menghapus catatan-catatan berdosa atau menghapus dosa-dosa yang ada di tirai ya, di tirai. Nah, ketika Tuhan melakukan itu, maka yang terjadi adalah seluruh dosa kita itu akan dihapuskan. Dan ketika penghapusan dosa itu terjadi,
maka yang terjadi di dalam diri seseorang, ini kata-kata dari Roh Nubuat ya. Dosa tidak lagi melintasi pikiran. Pikiran berdosa tidak lagi melintasi pikiran kita. Waduh. Dan bahasanya sama dengan yang Wagoner tulis ini ya. Kenangan hitam tentang dosa dihapuskan. Orang-orang yang ditebus hanya mengetahui yang baik saja, sama seperti Kristus yang tidak mengenal dosa. Jadi, teman-teman, apa yang kita pelajari di sini dan apa yang diajarkan oleh upacara pendamaian mau menjelaskan ketika Tuhan mengampuni, ya, apa yang terjadi dan sejauh mana itu terjadi di dalam diri kita, ya. Sejauh mana itu terjadi di dalam diri kita dan apa yang terjadi ketika kita betul-betul diampuni oleh Tuhan. Ya. Yang terjadi adalah seluruh kenangan dosa itu hilang dan dosa itu tidak lagi melintas di dalam pikiran kita. Dan itu, teman-teman, itu adalah satu pelajaran yang diajarkan dalam upacara pendamaian, dan itu juga kita bisa lihat ya, pelajarannya dalam khotbah Jones yang ke-10 dan ke-11. Jadi ini apa ya? Pelajaran-pelajaran yang luar biasa ya, luar biasa. Oke, sampai di sini masih ada lagi teman-teman yang mau kasih tambahan? Pertanyaan, Bing. Oh ya, silakan. Jadi kalau kita berdoa sama Tuhan, misalnya minta pengampunan dosa, terus saya masih ingat-ingat saya punya dosa-dosa masa lampau, apakah itu bagaimana dengan itu ya? Istilahnya kan di sini bilang yang memberi kita kuasa untuk lepas daripadanya sehingga kita seakan-akan tidak pernah berdosa, atau apakah tadi dibilang kita punya ingatan berdosa juga itu akan hilang, atau apa tadi yang tadi dibilang di situ ya? Kenangan memori hitam tentang dosa dihapuskan. Itu dia, memori. Jadi kalau kita minta ampun sama Tuhan, terus Tuhan sudah berkuasa bukan hanya mengampuni tapi melepaskan kita dari semua kuasa dosa dan kenangan hitam itu dihapuskan. Apakah untuk misalnya ya, saya ingat saya punya dosa yang lampau itu, apakah itu maksudnya apakah itu memorinya itu dihapuskan, atau misalnya saya teringat akan yang saya lakukan, itu bagaimana gitu? Ngerti nggak? Kalau Joy, kalau di upacara pendamaian itu terlintas pun tidak gitu. Jadi ketika Tuhan selesai mendamaikan, jadi ketika pendamaian itu yang Yesus buat ya untuk manusia itu terjadi kepada kita alami sepenuhnya, maka yang terjadi adalah dosa itu tidak lagi melintas di pikiran kita itu. Dengan dosa yang kita sudah buat yang lalu juga ya. Kenangan hitam tentang dosa dihapuskan, seolah-olah ya orang-orang berdosa yang ditebus hanya mengetahui apa yang baik saja gitu, sama seperti Kristus yang tidak mengenal dosa. Oh gini, ini luar biasa. Tapi ini masih ada penjelasan terus ya. Oke. Kita lanjutkan dulu ya. Oke. Ya, mereka yang menabur dalam daging akan menuai kebinasaan dari daging, sebagaimana kita semua telah mengalaminya dalam diri kita sendiri. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Roh memiliki kuasa membebaskan kita dari dosa, ya, dari dosa daging dan segala akibatnya. Wah, ini jadi apa yang melakukannya ya, atau siapa yang melakukan penghapusan dosa di dalam memori kita ya, di dalam memori atau di dalam pikiran kita. Roh memiliki kuasa membebaskan kita dari dosa daging dan dari segala akibatnya. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sehingga ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya
dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Oleh bilurnya kita disembuhkan. Kenangan tentang dosa, bukan tentang dosa-dosa pribadi, akan diingat sepanjang zaman yang kekal hanya melalui bekas-bekas luka di tangan dan kaki serta lambung Kristus yang merupakan meterai penebusan kita yang sempurna. Jadi teman-teman ya, ini luar biasa ya. Tadi dikatakan ketika Tuhan menebus kita, ketika Tuhan mengampuni kita, Dia menghapus memori dosa kita ya, sampai di titik menghapus memori hitam tentang dosa kita, dan kita dibuat seolah-olah tidak pernah mengenal dosa ya. Dan tadi sempat dikatakan bagaimana dengan memori dosa ya. Ini dikatakan ya, kenangan tentang dosa, bukan tentang dosa-dosa pribadi, akan diingat. Betul, ada. Sepanjang zaman, akan tetap diingat. Yang kekal hanya melalui bekas-bekas luka di tangan, hanya melalui bekas-bekas luka di tangan dan kaki serta lambung Kristus yang merupakan meterai penebusan kita yang sempurna. Jadi teman-teman, dosa kita secara pribadi kita tidak ingat lagi gitu, tidak terlintas lagi di pikiran kita ketika Yesus, pekerjaan Yesus ya di dalam mengampuni kita itu bekerja sepenuhnya di dalam diri kita. Dan kemudian kalaupun ada dosa yang kita ingat, kita akan mengingatnya sepanjang kekekalan itu pada bekas-bekas luka di tangan, kaki serta lambung Yesus yang merupakan meterai penebusan kita yang sempurna. Jadi teman-teman, apa ya? Inilah pekerjaan pengampunan yang Yesus mau buat. Dan ini kalau kita belajar tentang pendamaian, inilah pekerjaan pendamaian yang tujuan utama, tujuan puncak dari upacara pendamaian, yaitu menghapus dosa sampai pada titik dia tidak lagi melintas pada pikiran atau menghapus semua kenangan dosa. Ya, kita dibuat seolah-olah tidak pernah berdosa. Dan buat saya pribadi, dengan merenungkan pelajaran khotbah Jones yang ke-10 dan 11, pelajaran yang kita baca saat ini ya, pelajaran tentang pendamaian dan apa yang telah Wagoner nyatakan saat ini, saya berkesimpulan ya, apa yang disebut dengan meterai, bukan apa yang disebut dengan meterai, tanda bahwa kita telah dimeteraikan, kita telah sampai pada titik tidak ada lagi memori dosa atau pikiran berdosa terlintas pada pikiran kita. Itulah tanda kita dimeteraikan. Oke, teman-teman. Ada yang mau kasih tambahan? Bing. Ya. Berarti kalau masih kita ingat kita punya dosa, itu belum betul-betul dihapuskan. Betul apa enggak itu? Sebenarnya begitu. Seharusnya begitu kan? Karena ya. Kalau kan tadi dibilang kalau Tuhan sudah hapus dosa kita, Dia kasih kuasa untuk lepas dari dosa dan memorinya pun itu akan dihapuskan hilang. Ya. Tadi dibilang di situ hilang gitu. Ya. Jadi kita sometimes mungkin hanya berpikir pengampunan dosa itu ya Tuhan ampunilah dosa saya dan kemudian sudah ya Tuhan ampuni, tapi kita nggak tahu sampai sedalam bagaimana itu pengampunan dosa itu gitu. Jadi pengampunan dosa itu adalah ampuni dosa kita, 1, kasih kuasa lepas dari dosa, 2, ketiga memorinya udah nggak ada gitu. Iya. Itu yang harus komplitnya harusnya begitu kan. Semua unrighteousness dari kita punya memori, dari kita punya perbuatan-perbuatan kita lah, itu akan nggak ada lagi di kita gitu. Jadi pikirannya kita itu adalah pikiran Yesus gitu, kan the mind of Christ atau Filipi 2 gitu ya. Dan pikiran Yesus itu memang nggak ada, dia tidak pernah berbuat dosa dan dia itu yang di pikirannya itu baik gitu. Jadi nggak ada ingatan dosa dia karena dia nggak pernah berbuat dosa. Jadi kalau kita ampuni dosa kita dan Tuhan melihat kita itu seakan-akan kita tidak pernah berdosa, berarti ingatannya pun tidak pernah berdosa gitu. Sama dengan pikirannya Tuhan Yesus gitu. Wah, jadi kalau excuse me,
kalau kita baca ini statement ini sebenarnya jadi kayak satu teguran dan juga satu kabar kesukaan sebenarnya, yang mana ingatan dosa yang kita bikin pun nggak ada itu. Wow, itu luar biasa itu teman-teman. Dan ini yang bilang Tuhan Yesus ya, firman Tuhan yang mengatakan ini pekabaran yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi wow, ya kalau kita pelajari ini gitu, saya sendiri kalau dibilang memang belum siap untuk dimeteraikan, karena pikiran yang masa lampau dengan dosa itu masih ada, perbuatan dosa itu masih ada, tapi Tuhan nggak akan biarkan. Justru dengan pekabaran ini akan memberikan kita jalan keluar, penebusannya, bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar gitu. Dosa-dosa kita nggak akan hilang, kuasa akan diberikan untuk tidak berdosa itu ada gitu. Grace-nya Tuhan itu lebih besar dari dosa. Ini sangat luar biasa ya. Jadi puji Tuhan diingatkan kembali supaya kita bisa benar-benar tahu dengan detail gimana ini supaya bisa terjadi dalam pengalaman hidup kita sehari-hari gitu. Thank you, Bing. Ya, terima kasih Joy. Jadi teman-teman, kemarin beberapa waktu yang lalu ya, saya dengan Joy sempat diskusi tentang meterai dan hujan akhir ya. Meterai dan hujan akhir, mana duluan ya, mana duluan. Setelah membaca ya beberapa tulisan, baik meterai maupun hujan akhir itu sama-sama berada di puncak dari satu jalan yang sama. Jadi teman-teman, itu adalah dua hal yang apa ya, yang kita akan alami, tetapi itu adalah satu hal yang kita dapatkan di ujung jalan yang sama. Nah, jalannya apa itu? Jalannya adalah ketika dosa itu selesai, maka seseorang layak untuk menerima hujan akhir, seseorang juga layak untuk menerima meterai Tuhan. Dan setelah membaca tulisan Jones yang ke-11 kemarin, saya melihat Jones kasih bahasanya gini, ketika kebenaran Kristus selesai dirajut di dalam diri kita, maka yang terjadi, Kristus akan segera memeteraikan. Jadi kebenaran Kristus yang adalah hujan akhir itu sama ya, baik kebenaran Kristus maupun hujan akhir itu sama. Jadi ketika kita telah sampai pada titik rajutan terakhir atau penyucian yang terakhir, ketika itu selesai yang terakhir, maka meterai itu dibuat. Jadi selesai menerima kebenaran Kristus, meterai itu dibuat, hujan akhir itu kita layak. Jadi baik hujan akhir maupun pemeteraian itu the timing kita bisa bilang sama ya, bisa dibilang sama. Nah, satu hal yang penting mengenai pemeteraian, meterai itu dikatakan tidak bisa dilihat. Tetapi apakah kita tidak bisa tahu? Sebenarnya kita bisa tahu, teman-teman. Bagaimana kita bisa tahu? Apa yang telah kita pelajari saat ini adalah ketika kita di dalam kehidupan sehari-hari, sehubungan dengan dosa, dosa itu tidak lagi melintas di dalam pikiran kita. Jadi kalau dosa itu, ini jangankan dilakukan, melintas aja di dalam pikiran, itu tidak lagi gitu. Jadi ketika dosa itu tidak lagi melintasi pikiran atau kenangannya sama sekali tidak ada, maka kita bisa pastikan sebenarnya kita udah memiliki meterai Tuhan, ya. Jadi teman-teman, pelajaran kita saat ini menjelaskan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sangat besar yang Tuhan mau buat ya, yang dibicarakan begitu banyak, yang begitu begitu alot ya di dalam roh nubuat. Jadi apa yang penebusan ya? Apa penebusan Kristus yang Yesus mau lakukan, atau sejauh mana pengampunan yang Yesus mau buat kepada kita, itu betul-betul akan membawakan kebenaran Kristus yang sepenuhnya di dalam diri kita. Dan apa artinya ketika kita menerima kebenaran Kristus yang sepenuhnya di dalam diri kita, itu artinya dosa tidak lagi melintasi pikiran kita. Ya, atau memori tentang dosa itu dihapus, lenyap. Karena teman-teman,
Kenapa ini harus dihapus? Karena memang dosa, kuasanya ada di dalam pikiran. Ya. Dosa itu berkuasa karena itu selalu keluar di dalam pikiran. Tapi kalau dosa itu dihapus sama sekali, tidak ada di dalam pikiran, maka yang terjadi, dosa itu kehilangan kekuatannya. Dosa itu kehilangan kekuatannya. Dan itulah pekerjaan pengampunan yang Tuhan mau buat kepada kita. Oke, sampai di sini masih ada lagi teman-teman yang mau. Sepertinya waktu kita udah selesai ini. Apa ada dari teman-teman yang mau kasih tambahan atau tanggapan? Ya, silakan. Jadi buat kita pribadi, ini pekabaran yang A.T. Jones. Ya, jadi ini sekaligus mau kasih announcement juga. Mungkin nanti hari Jumat Tora akan. Jadi mau coba kembali lagi, mau pelajari lagi sekarang sama-sama. Pekabaran yang Ebing suka bilang itu yang A.T. Jones itu, Tora akan pelajari dan bagaimana itu letter rain itu atau hujan akhir. Apa itu hujan akhir? Ya, karena kenapa ini sangat penting? Karena saya sendiri menyaksikan dan juga mendengarkan banyak sekali versi yang dikasih tahu mengenai hujan akhir gitu. Dan ini pekabaran ini sangat penting buat kita, sangat penting karena Tuhan ingin sekali memberikan hujan akhir kepada kita ya, atau juga kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Nah, kenapa itu belum terjadi? Karena pengertian umat-umat Tuhan itu banyak sekali versi mengenai bagaimana kecurahan Roh hujan akhir, bagaimana kecurahan Roh Kudus. Banyak sekali versi, sampai versi yang seharusnya yang betul-betul Ellen White bilang itu nggak dibahas. Justru versi-versi yang lain orang menggunakan Alkitab, Roh Nubuat, seakan-akan itu betul gitu. Tapi kalau kita baca yang A.T. Jones punya khotbah, orang-orang menggunakan Alkitab untuk untuk memberikan, inilah kebenaran Kristus, inilah hujan akhir. Tapi apakah begitu gitu loh? Karena yang Ellen White bilang bahwa pekabaran A.T. Jones dengan Wagner lah yang kalau umat-umat Tuhan terima akan membawa kecurahan Roh Kudus tanpa batas gitu. Jadi buat saya pribadi ini satu hal yang memang harus dipelajari. Apa sih itu kecurahan Roh Kudus? Bagaimana itu bisa dicurahkan? Jadi pekabaran mereka itulah yang akan membuat kecurahan Roh Kudus, dan kalau sudah diterima oleh umat-umat Tuhan, undang-undang hari Minggu sebenarnya sudah lama harusnya keluar kalau umat-umat Tuhan sudah terima gitu. Jadi waktu di pelajaran ini yang Edwin sudah singgung, yang tadi keterangan Wagner dengan khotbah A.T. Jones, memang sebenarnya kita harus betul-betul tahu ya mengenai pengampunan dosa itu bagaimana itu kita punya carnal mind atau keinginan daging, pikiran daging, bagaimana pikiran Kristus, apa yang pikiran Kristus bisa lakukan di dalam kita, dan bagaimana sampai dosa-dosa itu memang tidak teringat, tidak terlintas lagi. Itu satu hal yang inilah yang membuat pemeteraian gitu loh. Kalau kita nggak ngerti secara intelektual, bagaimana saya bisa mempraktekkan secara kita punya kehidupan sehari-hari kalau saya nggak ngerti gitu. Makanya diberikan pencerahan untuk bisa ngerti pengampunan dosa itu bagaimana, kuasa dari Injil itu sampai sebagaimana. Waktu kita ngerti dan kita percaya itu akan terjadi, betul-betul akan memang terjadi satu kebangunan rohani yang sangat besar dan pencurahan Roh Kudus yang tanpa batas untuk umat-umat Tuhan. Dan inilah yang Tuhan lagi tunggu-tunggu untuk kita. Dan waktu kita baca ya kutipan-kutipan tadi yang sudah dibacakan, bayangkan memori dosa kita nggak ingat lagi. Itu kan satu hal yang buat kita kayak what? Kita nggak percaya gitu loh. Sampai kita berdosa hari ini. Nah, kemarin kita masih ingat apa yang kita bikin. Tapi kalau pekabaran ini sampai memori dosa pun kita nggak ingat, itu kan, kalau saya masih ingat saya punya dosa-dosa, teman-teman, saya belum berada dalam mempunyai pikirannya Kristus, karena pikirannya Kristus itu tidak ada ingatan dosa gitu ya. Dan memang belum siap untuk dimeteraikan. Jadi puji Tuhan diingatkan untuk bagaimana
ini semua bisa terjadi. Pemeteraian itu bisa terjadi, kecurahan kudus itu bisa terjadi. Bagaimana ini yang betul-betul harus dipelajari bersama-sama ya, supaya kita semua bisa tahu gitu. Jadi para akan belajar sama-sama, dan teman-teman diundang untuk semua bisa berpartisipasi, kasih masukan, karena ini adalah pekabaran yang Ellen White bilang the most precious message, atau pekabaran yang paling berharga yang diberikan Tuhan kepada kita manusia. Oke, thank you, Bing. Ya, terima kasih Joy untuk tambahannya. Jadi luar biasa ya teman-teman. Dengan mempelajari pelajaran ini kita akan semakin memahami apa artinya pemeteraian, apa artinya kebenaran Kristus itu, dan apa artinya hujan akhir ya. Oke, teman-teman, ini waktu kita sudah selesai ya. Apa masih ada lagi dari teman-teman yang mau kasih tambahan atau tanggapan? Pak Ten tadi dari tadi. So. Halo, Kak Stan, apa udah bisa? Halo. 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 Aduh, Kak Stan, signal memang. Halo. Signal. Jaringannya ini kurang bagus ya. Iya. Yang penting bisa dengar, Kak Stan. Untuk saya poin. Iya. Oke, tidak apa-apa, Kak Stan. Yang penting bisa mendengar ya, bisa mendengar yang kita sedang pelajari. Mungkin di lain waktu signal jadi lebih bagus ya, signal jadi lebih bagus, jaringan jadi lebih bagus sehingga bisa interaktif ya, yang menyenangkan. Oke, teman-teman, materi kita sudah selesai untuk saat ini. Hari Jumat ada Bible Study yang akan dibawakan oleh Joy. Nanti teman-teman semua kalau ada kesempatan bisa hadir ya. Bisa hadir untuk mengikuti. Mungkin nanti lihat ya waktunya kapan, tapi tidak jauh-jauh ya, mungkin dari jam 8, Bing. Oh, jam 8 ya, jam 8. Iya ya. Oke, apa masih ada teman-teman yang lain? Dari Dino, Brother Dino, atau Gabriel, atau Sir Ronald, atau Sister Wasti, atau Brother Lauri. Halo Kak. Ya, silakan. Masih boleh? Masih boleh, silakan. Oh, pikirku tadi sudah selesai waktunya. Oke, jadi terima kasih kesempatannya. Saya tidak tahu ini tanggapan atau tambahan atau pertanyaan. Tapi silakan. Yang saya mau saya sharing. Ya. Apa yang sudah saya pelajari selama ini tentang Hari Raya Pendamaian. Karena kita tahu bersama kita sekarang hidup di dalam Hari Grafirat, di mana Yesus bertugas sebagai imam besar kita. Ya kan? Ya. Dia sementara bertugas sebagai imam besar kita yang mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Jadi untuk waktu saat ini, sementara Yesus masih ada di bilik yang maha suci, itulah kesempatan bagi kita untuk bertobat dengan sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, kalau yang saya pahami tadi, yang pekabaran yang barusan kita pelajari, kalau kita sudah minta ampun dosa sama Tuhan, ingatan akan dosa itu sudah tidak ada lagi. Nah, itu saya mau tanya, apakah itu proses di mana ketika kita sudah berdamai sepenuhnya dengan Tuhan, artinya ketika kita sudah minta ampun akan setiap dosa kita dengan dosa itu disebutkan dengan detail di hadapan Tuhan. Karena yang saya tahu di buku kutipan juga di Ellen G. White dikatakan, saya lupa kutipannya di mana, tapi
yang saya pernah baca adalah bahwa ketika saya mau mengaku dosa saya di hadapan Tuhan, dosa itu harus diakui dengan sadar, dengan pasti kapan itu terjadi, dan Spesifik. semua yang secara spesifik, dan semua orang yang terlibat di dalam dosa itu, baik itu orang tua ataupun sahabat-sahabat saya, punya siapa saja yang terlibat ketika saya telah melakukan dosa itu harus saya minta maaf kepada mereka. Jadi terlebih dahulu saya minta ampun sama Tuhan, lalu kemudian setelah Tuhan ampuni saya, lalu saya juga harus mengingat orang-orang yang sudah saya sakiti atas kesalahan saya. Kalau dosa itu saya lakukan hanya secara pribadi dengan Tuhan, itu saya minta ampun ke Tuhan. Tapi kalau dosa itu saya lakukan dan itu melibatkan sesama saya, artinya saya harus minta maaf ke mereka. Nah, untuk mengingat akan dosa-dosa seperti itu, bukankah saya harus merendahkan diri benar-benar berpuasa? Bukankah saya harus bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Karena kutipan juga yang saya baca di dalam buku, mungkin kalau ada yang sudah pernah membacanya, Kristus dalam tempat kudusnya, di sini dikatakan Christ in his sanctuary. Jadi di halamannya yang ke-94 tentang Hari Raya Pendamaian, dikatakan kutipannya seperti ini, setiap orang harus merendahkan jiwanya selama pekerjaan pendamaian itu berlangsung. Semua urusan dikesampingkan, dan seluruh jemaah Israel menghabiskan hari itu dalam kerendahan hati yang khidmat di hadapan Tuhan dengan doa, puasa, dan penyelidikan hati yang mendalam. Jadi ini cerita di mana bangsa Israel tiba pada hari raya pendamaian, mereka tidak melakukan aktivitas sepanjang satu hari itu, namun mereka merendahkan diri dengan kerendahan hati yang khidmat di hadapan Tuhan, dengan puasa, doa, dan penyelidikan hati yang mendalam. Jadi kalau terjadi penyelidikan hati yang mendalam, saya pikir untuk saat itu tidak ada waktu, saya mau senang-senang, saya mau bebas atau apa, tidak. Karena di saat itu saya harus benar-benar menyelidiki hati saya, memohon Tuhan supaya mengingatkan lagi dosa-dosa yang saya belum akui di hadapan Tuhan, sehingga itu boleh dihapuskan dari catatan dosa. Karena di buku Kemenangan Akhir tentang pengadilan pemeriksaan, itu semua dosa kita itu dicatat dengan sangat-sangat jelas, bahkan dosa yang mungkin kita lihat itu hanya masalah kecil, itu dicatat. Dan kalau itu tidak dihapus atau itu tidak kita akui dengan pasti, dengan spesifik di hadapan Tuhan, itu tidak akan dihapus, dan itu yang akan membuat kita tidak diselamatkan ketika Tuhan datang. Hanya dosa sekecil itu saja, itu yang akan menghalangi saya untuk dimeteraikan. Jadi sekolah sahabat kemarin juga tentang pergumulan Yakub, setelah saya baca lebih dalam lagi di buku Sejarah Para Nabi, dikatakan bahwa seandainya Yakub tidak bertobat sebelumnya dari dosa-dosanya dalam memperoleh hak kesulungan dengan jalan menipu, Allah tidak akan mendengar doanya dan memelihara nyawanya dengan kemurahan. Demikianlah juga pada waktu kesesakan, jika umat Allah mempunyai dosa-dosa yang belum diakui, yang muncul di hadapan mereka sementara mereka disiksa dengan ketakutan dan dengan penderitaan batin, mereka akan dikalahkan. Keputusasaan akan memutuskan iman mereka, dan mereka tidak lagi mempunyai keyakinan untuk memohon kelepasan dari Allah. Jadi poinnya bahwa saat inilah hari Grafirat itu, saat inilah ketika Yesus masih ada di bilik yang maha suci, di hari-hari inilah, di setiap harilah saya harus terus merendahkan diri dan datang kepada Tuhan, memohon dosa apa lagi Tuhan yang saya belum akui di hadapan Tuhan, sehingga setiap catatan dosa itu bersih. Dan ketika Tuhan mengakhiri tugasnya sebagai imam besar di surga, tidak ada lagi dosa saya yang belum dihapuskan, karena sebagaimana pengalaman Yakub dikatakan bahwa seandainya saat itu dia tidak minta ampun dosa, dia tidak berdamai dengan Tuhan, dia tidak langsung menyesali dosa-dosanya dan minta ampun, maka dia akan dikalahkan pada waktu malam pergumulannya itu. Sebagaimana pengalaman Yakub, katanya umat Tuhan juga di waktu kesesakan besar nanti,
kalau masih ada dosa yang belum diakui, itu kita akan dikalahkan. Kita akan tidak ada lagi pengharapan untuk memohon pengampunan karena dosa-dosa yang lama belum diakui. Nah, makanya itu tadi yang dibilang pekabarannya memang bagus. Apakah sukacita itu nanti kita akan peroleh setelah kita proses berdamai dengan Tuhan atau bagaimana? Karena yang saya dapatkan adalah bahwa setiap hari itu adalah hari untuk saya menyelidiki lagi hati saya. Atau setelah saya beraktivitas sepanjang hari, setiap sore, setiap malam saya gunakan lagi untuk berdoa, minta ampun lagi, selidiki lagi hati saya, selidiki lagi motif saya yang saya sudah lalui hari ini, apa yang saya sudah langgar sehingga saya boleh meminta ampun di hadapan Tuhan. Dan tentunya itu bukan saya yang kerjakan ya, Roh Kudus yang kerjakan di dalam diri saya. Nah, kalau untuk tadi kayak memori akan dosa itu tidak lagi diingat, tidak ada lagi di pikiran kita. Apakah itu nanti berlaku setelah kita berdamai dengan Tuhan atau bagaimana? Karena saya percaya kalau memori itu masih ada, itu artinya saya belum berdamai dong dengan Tuhan. Tuhan masih izinkan memori tentang dosa itu ada agar saya datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan. Karena kalau saya tidak berdamai, saya tidak mengakui dosa saya di hadapan Tuhan tentang dosa itu, dan juga berdamai dengan sesama orang-orang yang sudah saya sakiti karena kesalahan saya, artinya saya tidak memperoleh pengampunan dari Tuhan. Itu yang saya mau sharing, Kak. Ini enggak tahu pertanyaan atau tambahan. Terima kasih. Ya, Wasti, saya rasa itu betul sekali. Betul sekali, memang begitu. Jadi, seperti itu. Nah, ini yang sedang kita pelajari adalah sejauh mana pengampunan itu terjadi, ya. Sejauh mana pengampunan itu terjadi. Jadi ketika Tuhan mengampuni kita, apa sih gitu? Sejauh mana dia mau Tuhan mau kerjakan di dalam diri kita. Nah, teman-teman, ada begitu banyak orang berpikir kalau Tuhan mengampuni itu cuma hapus catatan dosa kita gitu. Atau cuma bersihkan yang catatan kita yang di surga. Padahal kita yang di dunia itu berhadapan langsung dengan dosa gitu. Kalau dosa di dalam diri kita tidak dihapus, itu artinya percuma ya, percuma Tuhan menghapus dosa kita. Jadi yang benar adalah ketika Tuhan menghapus dosa kita di surga, Tuhan juga harus menghapus dosa kita di dalam daging kita ya. Dan kalau Tuhan menghapus dosa di dalam diri kita itu sampai sejauh mana? Nah, sampai sejauh mana Tuhan menghapus dosa kita di dalam diri kita? Sampai sejauh kita tidak lagi tahu tentang dosa itu gitu. Jadi kalau dosa itu pada akhirnya tidak lagi melintasi atau tidak muncul di dalam memori, itu tandanya kita telah mengalami yang namanya pengampunan dosa. Jadi teman-teman, yang kita pelajari saat ini adalah pekerjaan pengampunan. Tapi bagaimana pengampunan itu terjadi? Tadi Wasti sudah jelaskan. Itu betul sekali. Kita udah pelajari itu di mulai Galatia pasal 3 ya kalau nggak salah, mengenai pekerjaan roh. Jadi itu betul sekali. Untuk pengampunan itu ada dua hal ya, ada dua hal yang kita harus tahu. Yang pertama tentang hukum yang akan menyatakan dosa-dosa kita, dan yang kedua adalah Injil yang menjelaskan jalan keselamatan atau bagaimana cara kita lepas dari dosa. Dua hal ini yang harus kita paham. Kalau kita hanya mengetahui Injil, tidak tahu dosa, maka dosa itu tidak akan pernah selesai. Begitu juga sebaliknya, kita hanya tahu hukum yang menyatakan dosa-dosa kita, tidak tahu Injil, juga sama. Dosa itu tidak akan pernah selesai. Dosa itu selesai oleh dua hal ini, Injil dan hukum ya, Injil dan hukum. Hukum menyatakan keberadaan dosa kita, sehingga kita insaf, kita mengakuinya, kemudian Injil akan menyatakan bagaimana dosa itu diselesaikan. Jadi ada dua hal yang kita perlukan untuk menyelesaikan dosa. Dan apa yang Wasi bilang tadi, itu betul sekali, betul sekali. Jadi itulah proses pendamaian. Jadi apa yang kita sedang pelajari saat ini akan sangat jelas kalau kita belajar yang namanya proses pendamaian. Pendamaian itu butuh 10 hari ya. Pendamaian itu dari tanggal 1
bulan Tisri sampai tanggal 10 ya. Dan dari tanggal 1 itu tadi yang Wasti sudah jelaskan, baik bangsa maupun imam besar harus menyingkirkan ya semua pekerjaan yang menyita perhatian ya. Kemudian mereka merendahkan hati di hadapan Tuhan, berpuasa, dan poin yang paling penting adalah melakukan penyelidikan hati. Kalau kita belajar, kenapa tadi saya singgung khotbah Jones yang ke-10 ya, ke-10 dan ke-11, karena khotbah Jones juga menjelaskan hal ini. Khotbahnya yang ke-10 ya. Bagaimana pekabaran Laodikia itu menjelaskan supaya kita insaf dari dosa, dan apa akhirnya ya, puncak dari keinsafan ini apa akhirnya? Apa hasilnya gitu. Nah, hasilnya adalah hujan akhir. Jadi ketika kita betul-betul insaf dari dosa kita ya, ketika kita betul-betul menyelidiki dosa dan satu-satu itu diakui di hadapan Tuhan, kemudian didamaikan oleh Tuhan sampai pada titik dosa yang terakhir selesai, maka dosa tidak lagi melintasi pikiran kita. Dosa itu hilang di dalam memori kita. Dan ini kesimpulan saya menyimpulkan bahwa itulah tanda kita dimeteraikan. kita telah mengalami pemeteraian. Jadi sampai pada titik di mana dosa tidak melintasi pikiran kita atau hilang dalam memori kita, maka kita sebenarnya telah dimeteraikan. Jadi seperti itu ya. Terima kasih Sister Wasti untuk tambahannya. Saya setuju sekali dan memang begitulah prosesnya ya, begitu prosesnya. Oke. Ada lagi yang mau kasih tambahan sebelum kita menutup? Iya, bisa dengar Bing? Oh ya, silakan Joy. Ya, jadi betul ya tadi yang Sister Wasti katakan. Jadi waktu misalnya nih saya dengan Sister Wasti ada masalah gitu ya. Terus habis itu kita berdamai, saya mengakui dosa saya mengakui kesalahan saya kepada Sister Wasti, karena Ellen White bilang saudara yang kita lukai itu adalah milik Tuhan ya. Jadi kita mengakui kesalahan saya, mohon maaf kepada Tuhan, dan di saat itulah Tuhan ampuni. Dan yang seharusnya terjadi adalah memori dosa yang saya lakukan kepada Sister Wasti itu hilang. Itu kan seharusnya yang terjadi. Yeah. Tetapi apakah kira-kira saya punya dosa hanya dengan Sister Wasti? Bisa saja saya dengan Ebing, bisa saja saya dengan siapa saja. Jadi itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang akan mengingatkan akan dosa-dosa kita, yang mana apakah saya sudah bereskan atau belum gitu. Sampai titik di mana semua dosa-dosa saya secara pribadi kah, atau secara umum kah, saya sudah bereskan, dan saya tahu janji Tuhan bahwa bukan hanya mengampuni, tapi memberikan kuasa untuk melepaskan, dan juga ingatan atau akan memori, dan dosa-dosa yang saya lakukan itu akan hilang juga gitu ya. Jadi inilah di saat hari Grafirat di mana penyelidikan hati gitu. Penyelidikan hati kita masing-masing akan dosa dan kesalahan kita. Karena yang paling susah di manusia itu karena hati kita itu sangat jahat dan licik, desperately wicked. Itu sometimes Tuhan sudah ingatkan kita akan dosa kita, tapi kita malah bikin excuse istilahnya, Tuhan masa sih cuman begini. Nah itulah susahnya di kita gitu loh. Yeah. Jadi Tuhan itu untuk menghapuskan dosa kita, kasih hilang itu memori, itu kan bukan satu pekerjaan yang susah gitu, sangat mudah untuk Tuhan. Yang susahnya untuk menginsafkan saya gitu loh, karena saya ini sangat sombong dan sangat licik saya punya hati, sampai itu langkah pertama untuk Tuhan mau hapuskan saya punya dosa, menghilangkan memori kita, mengakui dosa kita, itu langkah pertama, itu yang paling susah di manusia gitu. Makanya hari pendamaian inilah untuk mengingat apa masih ada. Itu pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Dan di saat kita mengakui, Tuhan janji, saya kasih kuasa lepas dari dosa itu, dan ingatan itu akan hilang gitu. Jadi setiap dosa itu sampai semuanya bisa dibereskan. Itulah proses ya. Dan itu bisa memakan waktu, tapi makan waktunya itu bukan tergantung dari Tuhan, karena Tuhan selalu bekerja.
dari kitanya insaf apa enggak gitu, sadar atau enggak gitu ya. Kalau kita nggak sadar ya bagaimana istilahnya, atau Tuhan sudah sadarkan terus kita nggak mau sadar dan nggak mengakui bahwa itu dosa-dosa atau nggak membereskan dengan orang lain, ya Tuhan nggak akan bisa mengampuni dan memorinya itu pasti akan ada terus gitu ya, dia punya proses. Jadi semua betul yang tadi Edi bilang ya, dari posisi gospel, Injil, dari posisi hukum, itu semua waktu kita dikombinasikan semua, baru bisa melihat seluruh rencana keselamatan itu bagaimana. Dan bagaimana kuasa Tuhan untuk memberikan kita manusia yang baru, sampai pikiran yang baru pun itu akan ada, teman-teman. Nah, itu satu kabar kesukaan yang mana pikiran kita sama dengan Kristus. Let this mind be in you, which is in Christ Jesus gitu. Pikiran Yesus yang nggak ada, pikiran dosa yang dia entertain, nggak ada sama sekali. Itu yang akan berada di pikiran saudara dan saya. Oke, thank you, Bing. Baik, terima kasih Joy untuk tambahannya. Jadi semakin jelas ya, semakin jelas kita memahami bagaimana rencana Tuhan ya untuk keselamatan kita. Oke teman-teman, saya rasa kita sampai di sini dulu ya. Nanti kalau ada tambahan bisa nanti kita bagikan ya di waktu-waktu yang akan datang. Hari Jumat ada juga ya penjelasan Bible study yang akan disampaikan oleh Sister Joy ya. Oke teman-teman, terima kasih. Kita akan mengakhiri perjumpaan kita saat ini. Ini